Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami kelompok 10 sebagai pembanding presentasi dari kelompok 7 yang akan membahas mengenai geohistori perpindahan kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur pada abad 9 sampai 10 Masehi. Nah, terkait pembahasan awal yang pertama mengenai latar belakang. Kita ketahui bahwasanya aktivitas perdagangan di Nusantara pada saat itu telah jauh berkembang sebelum kedatangan bangsa Barat. Bisa dikatakan bangsa Barat ini adalah bangsa Eropa yang pernah singgah di Nusantara seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Dan berkembangnya aktivitas perdagangan di Nusantara ini disebabkan oleh Kepulauan Nusantara yang berada di antara dua pusat perdagangan Asia kuno, yakni India dan Cina. Kita ketahui bahwasanya Nusantara pada saat itu sebagai jalur perdagangan internasional. Dan para pedagang India juga menyebarkan pengaruh agama Hindu dan Buddha melalui aktivitas perdagangan. Terus masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia, ke Nusantara, yaitu adanya pengaruh, juga muncul adanya pendewaan raja-raja. Selain itu, juga kita ketahui bahwasanya memunculkan adanya sistem perbedaan antara golongan-golongan masyarakat berdasarkan keagamaan, pembangunan candi-candi, perkembangan bahasa, kesusastraan, kesenian, dan berbagai perkembangan lain yang dapat dicermati dalam peninggalan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Dan salah satu kerajaan Hindu yang menjadi bagian dari sejarah panjang Nusantara serta meninggalkan berbagai peninggalan adalah Kerajaan Mataram kuno. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang letak geografis. Kita ketahui bahwasanya Kerajaan Mataram kuno awalnya itu berada di Jawa Tengah, berada di Jawa bagian tengah, pada daerah sekitar Kedu dan Prambanan. Kerajaan Mataram kuno periode Jawa bagian tengah pernah dikuasai oleh dua dinasti, yakni dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Syailendra yang beragama Buddha. Sedangkan Mataram kuno periode Jawa Timur, Jawa bagian timur dikuasai oleh dinasti Isana yang kita ketahui bahwasanya rajanya pada saat itu adalah Mpu Sendok. Tercatat dalam prasasti berangkat tahun 732 Masehi, awalnya yang berkuasa adalah dinasti Sanjaya yang beragama Hindu. Daerah kekuasaan kerajaan Mataram memiliki pusat pemerintahan yang kerap disebut sebagai Bumi Mataram. Proses pendirian kerajaan Mataram Hindu di Jawa bagian tengah dapat dicermati dalam prasasti Canggal yang berangkat tahun 732 Masehi. Terus pembahasan selanjutnya yaitu terkait faktor yang mempengaruhi perpindahan. Perpindahan ini didasari oleh beberapa alasan. Yang pertama yaitu adanya letusan Gunung Merapi yang ini sesuai dengan pernyataan teori dari Pemelem dalam kesehatan letusan Gunung Merapi pada saat itu menyebabkan puncaknya hancur. Berdasarkan teori tersebut dapat diketahui bahwa pengaruh dari letusan Gunung Merapi ini juga berpengaruh pada kehidupan kerajaan pada masa itu, yaitu Kerajaan Mataram kuno. Salah satu faktor penyebab perpindahan kekuasaan Kerajaan Mataram Hindu atau Mataram kuno di Jawa bagian tengah ke Jawa bagian timur adalah salah satunya itu faktor ekonomi. Hal ini selaras dengan yang
dikemukakan oleh Paul Michael Munoz dalam bukunya, yaitu berpendapat bahwa perpindahan kerajaan Mataram kuno Jawa bagian tengah ke Jawa bagian timur ini karena sebuah hasrat untuk mendapat keuntungan dari kesempatan perdagangan yang ada di wilayah pesisir timur laut, dan wilayah Delta Brantas sangat efektif untuk kegiatan perdagangan. Nah, di sini faktor yang mempengaruhi perpindahan yang pertama mengenai faktor alam, adanya letusan gunung berapi. Yang kedua tentang faktor ekonomi, dengan adanya letusan gunung berapi tersebut membuat ekonomi sangat menurun pada kerajaan Mataram kuno. Dan yang faktor yang terakhir terkait letak geografis, terkait efektivitas, terkait perdagangan yang sangat efisien untuk berdagang dan lain sebagainya, yaitu makanya dipindah ke Jawa bagian timur. Oke, untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Alvin. Silakan, monggo. Baik, terima kasih. Saya selanjutnya akan membahas mengenai hasil kebudayaan yang tersebar. Yang pertama ada prasasti Siwarga. Prasasti Siwarga merupakan prasasti yang berakar tahun sekitar tahun 856 Masehi dan dibangun atas dasar untuk memuliakan Dewa Siwa. Prasasti ini memiliki nama asli yang tertulis dalam bahasa Sanskerta yaitu Shiva Graha yang memiliki makna rumah Siwa atau Siwalaya yang memiliki arti rumah Siwa atau alam semesta. Selanjutnya adalah Prasasti Canggal. Prasasti ini merupakan prasasti yang berangkat tahun 650 Saka, 654 Saka atau sekitar 732 Masehi yang ditemukan di halaman pecandian di atas Gunung Mukir, Kecamatan Salam, Magelang. Prasasti Canggal memakai huruf Pallawa berbahasa Sanskerta dan menjelaskan Raja Sanjaya yang beragama Siwa yang mendirikan sebuah lingga di Bukit Siragna. Selanjutnya adalah Prasasti Mantiasih. Prasasti yang ditemukan di Kampung Metese, Magelang Utara ini memiliki angka tahun 907 Masehi dan terdapat pernyataan terkait adanya silsilah 9 raja yang berkuasa di kerajaan Mataram kuno. Para raja tersebut disebut sebagai Rahyang Tararumuhan Ridang Ripoh Pitu yang memiliki makna raja-raja terdahulu yang memerintah di Medang yang terletak di Poh Pitu. Selanjutnya adalah Candi Sambisari. Candi Sambisari terletak di Desa Sambisari, Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kira-kira 12 km di sebelah timur kota Yogyakarta ke arah kota Solo atau kira-kira 4 km sebelum kompleks Candi Prambanan terletak. Di 6,54 meter di bawah permukaan tanah, candi ini dilengkapi dengan temuan Joni dan juga Lingga, merupakan perpaduan yang mewujudkan persatuan tertinggi serta melambangkan kesuburan. Selanjutnya Candi Kimpolan merupakan candi peninggalan agama Hindu-Buddha yang berlokasi di kampus pusat Universitas Islam Indonesia atau UII. Candi Kimpolan ditemukan secara tidak sengaja oleh para pekerja proyek pada saat penggalian tanah ketika membuat fondasi kolom gedung baru perpustakaan UII tanggal 11 Desember 2009. Di area Candi Kimpolan terdapat beberapa benda sakral untuk kemudian dewa seperti Lingga Yoni, Arca Ganesha, dan Arca Nandi. Memiliki dari makna candi sendiri yang dapat diartikan sebagai tempat religi atau peribadatan. Candi ini memiliki hubungan dengan adanya perpindahan kerajaan Mataram kuno. Yang terakhir adalah Candi Kedulan, diperkirakan sebagai candi Hindu karena ditemukan yoni pada area candi. Karakter candi Hindu adalah biasanya terdiri dari 2-3 halaman bertingkat. Terdapat temuan 2 prasasti yang berada di sekitar candi ini. 2 buah prasasti tersebut ditulis dalam aksara Pallawa dengan bahasa Sanskerta yang berisi mengenai pembebasan pajak tanah di desa Penanggaran dan perlayangan untuk pembuatan bendungan dan irigasi serta
pendirian bangunan suci bernama Tiwaharian pada masa Kerajaan Mataram kuno. Candi ini diperkirakan sebagai candi terakhir sebelum Kerajaan Mataram pindah ke wilayah Jawa Timur. Nah, sekian presentasi pembanding untuk kelompok dari kelompok 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kesimpulannya adalah, oh iya maaf, kesimpulannya berdasarkan dari beberapa prasasti, maka dapat diketahui bahwa Kerajaan Mataram kuno setidaknya telah melakukan pemindahan pusat pemerintahan sebanyak 4 kali. Pusat pemerintahan pertama terletak di Medang, yakni di Poh Pitu di sekitar Kadu, Prambanan, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya oleh Rakai Panangkaran, pusat pemerintahan dipindahkan lebih ke timur yang letaknya tak diketahui secara tepat. Yang ketiga adalah ibu kota kerajaan dipindahkan lagi oleh Rakai Kayuwangi sebab di daerah Prambanan dianggap sudah tidak sakral, yang memindahkan letak Medang ke Manipura. Yang keempat adalah Rakai Balitung, memindahkan kembali ibu kota kerajaan ke daerah asalnya, yakni daerah Kedu. Ya, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.